Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Hari ini kita belajar mengenai layouting PCB. Contoh yang pertama adalah contoh yang simple. Kita menggunakan satu buah IC. Ini kita menggunakan IC 74157, IC MUX multiplexer. Kita akan simulasikan di sini. Kita mengetahui bahwa dari hasil simulasi kemarin dengan menggunakan Proteus ada kaki 16 dan kaki 8 yang tidak terhubung, tidak ada di gambar IC ini, yaitu karena sudah terdapat di hidden pin, sudah diatur di Proteus bahwa pin ground terhubung dengan ground, pin VCC terhubung dengan VCC. Oleh karena itu, kesalahan yang sering terjadi adalah mahasiswa lupa untuk membuat sebuah konektor seperti ini, konektor T-block seperti ini, sehingga nanti jika sudah membuat PCB ada satu rangkaian atau satu jalur yang tidak terhubung ke power. Oleh karena itu, kita hari ini menggunakan T-block ini. Kita pastikan kalau preferensi saya lebih cenderung bahwa nomor 1 dihubungkan dengan power, kaki nomor 2 dihubungkan dengan ground. Maka dengan hanya rangkaian seperti ini, kita dapat terhubung yang nanti kaki 1 ini terhubung dengan kaki 16. Kaki 16 adalah kaki VCC. Kita lihat di datasheetnya. Kaki 16 adalah kaki VCC dan kaki 8 adalah kaki groundnya. Kaki 8 nanti terhubung ke kaki jumper nomor 2. Seperti ini. Ini sederhana. Kemudian kita klik yang ini, PCB layout. PCB layout, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kita buat kotak dulu. Kita buat sebuah kotak. Kotaknya ini adalah ukurannya 100 mili kali 100 mm. Oke, kita kemudian atur change layernya. Ini adalah port edge, sehingga kalau kita lihat 3D-nya, port edge ini itu adalah menunjukkan papan PCB yang kita buat. Papan PCB-nya ukurannya adalah 10 cm kali 10 cm atau 100 mm kali 100 mm. Begitu. Sehingga kita bisa memastikan bagaimana cara kita memotong PCB. Ukurannya juga harus sama dengan desain yang kita buat di sini. Langkah selanjutnya adalah kita pilih tools. Di sini ada auto placer. Di sini ada J1 dan U1 seperti yang tergambar tadi di skematik. Oke, kita klik OK. Kemudian dia akan langsung terhubung di sini. Oke, kemudian coba kita rotate lagi. Itu. Kemudian di sini ada IC 74. Ini tadi IC 74157 dengan package DIL 16. DIL itu adalah dual inline package. Seperti itu. Kemudian di sini adalah pad stack namanya atau pad. Nah, pad ini bawaan dari Proteus. Padnya dibuat kecil sekali sehingga kalau kalian menggunakan defaultnya ini, maka ketika dibur nanti kemungkinan pad stack-nya akan hilang sehingga memperumit pekerjaan. Oleh karena itu, kita pastikan pad stack-nya kita ubah. Paling tidak pada C, ini 80 kali 30, kita ubah. Di sini semuanya. Semisal kita salah ngeklik di sini,
maka akan muncul tulisan DRC error, dan di sini ada gambar error seperti ini. Cara yang kita lakukan adalah pertama tadi ngeklik tombol exit, escape, kemudian kita Ctrl Z, maka atau di undo gitu. Gini, ini error tadi, kemudian kita pilih undo. Setelah itu kita ulangi lagi. Misal di sini error lagi. Oke. Kalau kita mau langsung undo tidak bisa, maka kita jangan lupa menekan tombol escape. Kita escape sudah, kita undo. 2. Ini yang bentuknya sirkular. Maka selanjutnya kita cari yang bentuknya square. Ini tadi 80-30, kita sesuaikan juga square-nya yang hampir sama ukurannya, 80-40. Begitu. Sehingga patch tag-nya jadi kelihatan lebih besar. Selanjutnya kita akan menghubungkan jalurnya. Kaki 1 terhubung ke kaki 16, kaki 1 dari J1 terhubung ke kaki 16, kaki J1, kaki 2 J1 terhubung ke kaki 8. Gampang, kita atur di sini, kita atur ke track mode, defaultnya kita ubah menjadi 35 TH, kemudian kita klik di sini, bisa langsung menjalurkan seperti itu, membuat jalur seperti itu. Di sini, kalau jalurnya berwarna biru, artinya dia berada di bottom layer. Kalau semisal ini saya hapus lagi. Semisal kalian secara tidak sengaja mengekliknya 2 kali, sehingga warnanya jadi merah seperti ini. Nah, warna merah seperti ini artinya dia berada pada top layer. Kalau kita lihat di sini, yang warna biru itu ada di belakang. Ini warna biru. Kemudian kalau warna merah dia ada di atas. Ini artinya dia ada di top layer. Nah, agar lebih mudah, simple, dan pembuatan PCB-nya lebih mudah, maka lebih baik ketika menggunakan Proteus, kita menggunakan single layer. Karena PCB yang ada di pasaran mayoritas adalah yang single layer, dan untuk troubleshooting, untuk tingkat awal, kita lebih mudah menggunakan single layer PCB. Nah, kalau muncul merah-merah seperti itu, kita harus lakukan ini. Kita trace, kemudian di sini, ketika tadi mau memulai, maka klik 2 kali, yang akan membuat warnanya menjadi biru. Seperti itu. Ini tutorial yang pertama, mudah sekali. Kemudian lanjut ke tutorial yang kedua. Tutorial yang kedua adalah, misal kita sudah mempunyai simulasi berupa tombol, ada sebuah tombol, dan di sini ada LED aqua, ada saklar berupa transistor, ada transistor BC547. Transistor BC547, kita lihat datasheetnya. Di sini ada tulisan package-nya berupa TU92. BC547 yang akan kita gunakan adalah memiliki package TU92. Maka kita di sini pastikan bahwa kita double klik di sini. Di sini ada package-nya TU92. Oke. Kemudian di sini kalau kita simulasikan, misalnya gini, dalam kondisi terbuka, maka saklarnya tidak ditekan, maka LED-nya mati. Tapi kalau ditekan, saklarnya ditekan, LED-nya menyala. Nah, jangan lupa seperti post video saya yang lalu, aturan di sini lisa model filenya kita pilih yang analog. Seperti itu.
Itu biasanya setelah simulasi saya lebih prefer untuk menyimpan hasil simulasi biarkan menjadi hasil simulasi. Kemudian saya simpan menjadi untuk layout. Tuh. Hal yang pertama saya lakukan untuk layout biasanya adalah menambahkan sebuah T-block. Kenapa ditambahkan sebuah T-block? T-block ini ditambahkan agar kita bisa secara langsung membuat T-block ini menjadi power supply. Biar kita tidak lupa. Seperti tadi yang saya katakan, saya lebih prefer T-block nomor 1 ini adalah digunakan untuk power atau VCC-nya. Kemudian T-block nomor 2 itu digunakan untuk ground-nya. Lalu di sini sudah ada R1, kita cek lagi apakah ada PCB package-nya. PCB package-nya adalah RES40, oke. Biasa. Di sini ada PCB package-nya juga R40, RES40, PCB RES40. Lalu di sini ada D1. Nah, ini PCB package-nya not specified. Berdasarkan pengalaman kita bisa mencari bahwa di sini kita tinggal cari aja LED di sini. LED. Kemudian sudah ada package-nya di sini, ada anoda, ada katoda. Kita klik OK. Kemudian OK, maka PCB package-nya adalah LED. OK. Kemudian kita lihat yang button ini. Button ini tidak memiliki PCB layout. Maka di sini juga ada tulisan exclude from PCB layout. Maka untuk mudahnya kita bisa ganti ini menjadi, kita tambahkan jumper. Di sini jumper sudah ada previewnya. Demi kemudahan kita, dengan alasan kemudahan kita ubah buttonnya menjadi jumper saja. Sebenarnya kita bisa bikin sebuah simulasi package untuk button itu tadi. Akan kita bahas lain waktu. Dan ini kalau kita run belum bisa karena ini masih ada J1. Kita coba aja. Ya, kita run nggak bisa karena tidak ada modal untuk J1. Kalau ini kita hapus, kemudian kita run, hampir sama, fungsinya hampir sama dengan button yang tadi. Oke, sekarang kita kembalikan lagi ini tadi. Jumper ini memiliki package berupa konsil 2, sudah oke. Sehingga nanti ketika kita buat PCB layout-nya, nanti ketika kita buat PCB layout-nya seharusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komponen. Oke, kita PCB layout. Oke, kosong. Kemudian kita buat sebuah kotak. Seperti ini. Boundary-nya kita atur sebagai port edge. Itu ukurannya ini masih kira-kira 100 mm sampai dengan 100 mm juga. Terpaut 0,5. Oke. Oh, kecil. Oke. Jadi 100 kali 100. Sudah. Sekarang kita masukkan autoplacer. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya semua gambar yang ada di schematic capture ini sudah ada di PCB, di layout PCB ini. Oke. Maka komponennya akan masuk ke dalam PCB. Kemudian kita atur, kita pastikan bahwa power supply itu selalu ada di
luar, menghadap keluar. Kemudian kita coba geser, kita tempatkan di tempat lain. Kita atur seperti ini. Dan di sini ada seperti ini. Ini transistornya kita. Ini transistornya kita. Coba kita rotate. Kita rotate seperti itu. Apakah masuk? Ternyata tidak masuk. Ini. Kemudian ada R1 lagi. Nah, penempatan ini memang suka kita dan kita melayoutnya harus berdasarkan pengalaman juga. Bagaimana melayout satu dengan yang lainnya. Semakin tinggi jam terbang akan terbiasa juga bagaimana menempatkan berapa buah komponen ini. Oke, kalau di sini ada tulisan one or more design rule, DRC, error have been detected. Artinya ada kaki yang menumpuk seperti ini. Terus di sini ada pesan error 3 DRC error. Nah, kalau nggak ada maka ini error. Nggak ada error, no error. Tuh. Kita lihat contohnya. Oke. Kita bisa pindah. Ini misal KR2 ini kita bisa atur taruh sini. Di satunya kita geser juga, letakkan dari jauhkan dari LED. Misalnya seperti ini. Kita bisa persempit. Ini yang tadinya 10 cm kali 10 cm. Kita bisa lebih persempit. Biar PCB-nya tidak terlalu banyak yang dibuang. Oke, ini adalah bentuk 3D-nya. Kita bisa lihat bentuknya lumayan. Kemudian sekarang kita buat jalurnya. Kita seperti biasa kita buat track mode, kemudian defaultnya kita atur menjadi 35 at least. Kemudian kita trace. Ini seperti apa? Masuk ke sini. Seperti itu. Kemudian ini masuk ke kaki 3. Sudah, ini masuk ke sini. Tuh. Kemudian ini masuk ke kaki sini. Ini masuk ke sini. Masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Dan yang terakhir ini. Nah, dengan begini kita sudah selesai membuat layout PCB. Kita bisa lihat bentuk 3D-nya. Kita juga bisa lihat jalur dalam bentuk 3D-nya seperti ini. Itu bottom view. Itu.
Ya, demikian tutorial untuk pembuatan layout sederhana. Terima kasih.